Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang representasi data dalam komputer. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu evolusi dan kinerja daripada komputer, di mana komputer selalu mengalami perkembangan dari generasi satu ke generasi yang selanjutnya hingga menuju ke generasi saat ini. Hingga tibalah saat ini kita belajar tentang representasi data komputer. Minggu kemarin saya sudah membahas tentang apa itu komputer dan bagaimana sistem komputer bisa bekerja. Dalam artian, komputer menggunakan sistem arithmetic logic unit yang dimana dia akan memproses atau dia akan memproses berdasarkan masukan, dan dia juga masuk dalam golongan gerbang logik di mana dia hanya berisi instruksi true and false, yes or no, ataupun eksekusi atau tidak. Komputer yang ada pada saat ini merupakan komputer biner. Semua bilangan yang disimpan dalam memori adalah data biner karena arsitektur komputer yang ada menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan heksadesimal banyak digunakan dalam pemrograman bahasa assembly maupun bahasa mesin. Di sini komputer akan memproses data atau merepresentasikan datanya dalam biner. Bilangan-bilangan ini atau file-file yang ada dalam komputer itu akan dikonversikan ke dalam biner ya. Jadi tidak terkecuali file Excel ataupun file yang lain sebagainya. Namun bagaimana dia bisa kita identifikasi atau kita baca? Nah, itu akan memerlukan sebuah algoritma khusus untuk mendekode di mana biner itu bisa dikembalikan ke dalam file yang kita gunakan atau data yang kita perlukan. Selanjutnya terkait dengan format data pada komputer terbagi menjadi dua. Ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, di mana data dengan format ini mewakili karakter alfanumerik dalam sistem komputer. Format data yang digunakan dalam ASCII adalah 7 bit dengan bit ke-8 sebagai MSB atau Most Significant Bit yang digunakan untuk sebagai parity checker, atau parity checker adalah suatu cara yang digunakan untuk pengecekan pada sistem yang terkait. Jadi misalnya apakah sudah benar bahwa ternyata dalam bit terakhir itu merepresentasikan karakter yang dimaksud gitu. Sebagai contoh, pada sebuah printer percetakan, data alfanumerik terbagi menjadi ketika MSB atau Most Significant Bit dari format data ASCII bernilai 0 atau MSB sama dengan 0 untuk pencetakan grafik MSB bernilai 1. Sedangkan dalam komputer, kumpulan karakter extend ASCII menggunakan kode 80H sampai FFH. Karakter-karakter ini menyimpan huruf-huruf asing dan tanda baca serta karakter Yunani. Juga termasuk karakter matematika, karakter box drawing, dan karakter khusus lainnya. Jadi bukan hanya A, B, C sampai Z, tetapi titik koma itu disimpan dalam bentuk ASCII. Format data lainnya selain ASCII atau binary code desimal, data binary code desimal disimpan dalam bentuk paket BCD atau unpacket BCD. Data paket BCD, data desimal disimpan dalam bentuk 2 bit per byte, sedangkan unpacket BCD data desimal disimpan 1 digit per byte, di mana paket BCD digunakan untuk beberapa instruksi penjumlahan dan pengurangan BCD dalam kumpulan instruksi mikroprosesor. Sedangkan unpacket BCD digunakan
Untuk keypad atau keyboard di mana memerlukan 1 byte tiap karakternya. Contoh misalnya adalah bilangan desimal 735. Jika dikonversi dalam paket BCD, itu akan menjadi 00000111. Sedangkan paket BCD menjadi 000 dengan akhiran dia adalah 0111 atau 0011 atau 0101. Nah, untuk memahami tentang konversi data itu, kita akan berlanjut pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini berisi tentang sistem bilangan dan konversi bilangan biner desimal, heksadesimal. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2 terdiri dari 0 dan 1. Angka tersebut dikenal dengan istilah logika digital 0 dan 1, di mana setiap digit dalam sistem bilangan biner disebut bit atau binary digit. 8 buah bit disebut byte yang merupakan unit penyimpanan terkecil pada sebuah komputer, di mana tipe penyimpanan yang lebih besar adalah word atau kata dengan kapasitas 16 bit atau setara dengan 2 byte dan 2 double word adalah 32 bit atau setara dengan 8 byte. Ini adalah contoh daripada gambaran tentang konversi bilangan biner menjadi bilangan-bilangan yang digunakan dalam penyimpanan terkecil pada sebuah komputer. Berikutnya kita menginjak tentang materi contoh konversi. Misalnya saya mempunyai angka 176. Maka dalam bentuk biner 176 akan dibentukkan menjadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 7. Apakah cukup 2 pangkat 7? Bisa juga lebih, tetapi ingat 2 pangkat 8 sudah masuk ke 256. Sedangkan 176 adalah di bawah 256. Sehingga hanya cukup 7 ini ya, 7 biner aja untuk merepresentasikan angka 176. Misalnya adalah 2 pangkat 0 itu nilainya 1, 2 pangkat 1 nilainya 2, sampai 2 pangkat 7 nilainya adalah 128. Sehingga 176 bisa kita ambil dari 128, kemudian kita kasih tanda 1, kemudian ditambahkan 32 sehingga hasilnya adalah 160, dikasihkan angka 1, kemudian ditambahkan 16 sehingga hasilnya adalah 176. Dan angka-angka yang dipakai adalah angka dengan tanda 11. Sehingga 176 dalam binernya adalah 10110000. Kita masuk ke contoh konversi biner untuk bilangan 255 misalnya. Loh, katanya tadi 256, Pak, yang 2 pangkat 8. Ya, benar, tetapi 255 masih di bawah 256. Artinya, kita tidak bisa menambahkan 1 biner lagi di sini untuk bisa menambahkan atau mengkonversi bilangan 255 karena 255 di bawah menjadi di bawahnya 256. Kalau kita menambahkan artinya 256, percuma 8 sini adalah 0. Wajib diingat, 255 adalah angka tepat satu tingkat di bawah 256 sehingga hasilnya sudah pasti adalah 11111. Seperti itu. 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 2 adalah 4, dan 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi, kalaupun di sini 111 berarti adalah angka paling angka di bawah satu tingkat daripada 2 pangkat 3 misalnya.
Kalaupun satu-satu. Kalaupun di sini berapa? Ya sudah pasti 15. Kalaupun di sini berapa? Sudah pasti 31. Kalaupun di sini 111 berapa? Sudah pasti 63. Kalau di sini 111 berapa? Sudah pasti 127 kayak gitu. Ini prinsipnya hanya penjumlahan aja. Next, ini adalah contoh konversi bilangan desimal dalam bentuk biner. Kita buat sebagai tabel ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di atas 128, di atas tadi 128 itu akan ada 256. Ini ya, 255 ya maksudnya. Ini kan 128 nih, 1000. Kemudian kalau 255 ya 111 kayak gitu. Kalau nanti ditambah satu digit lagi di sini berarti ada 511 kayak gitu. Kalaupun dia nilainya di sini 1111 semua kayak gitu ya. Next, berikutnya adalah tugas. Silakan konversikan bilangan biner dalam bentuk floating point dan tugas ini ada di LMS. Silakan teman-teman menuju LMS masing-masing untuk bisa mengakses tugas arsitektur dan organisasi komputer pertemuan 3 ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa belajar secara mandiri lagi di rumah dan tetap semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kuis dan forum, apapun yang ada di LMS, yakinlah bahwa itu akan membawa kebaikan untuk teman-teman semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.